Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS dari Bapak Amin tentang manajemen syariah. Pada bab kedua kita akan membahas tentang tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Langsung saja, berbicara mengenai manajemen sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku, sehingga dengan pemahaman ini diharapkan akan membawa seseorang sebagaimana ia berperilaku secara benar dan konsisten, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya kepada pimpinan semata, tetapi lebih dari itu ialah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajer adalah satu orang atau seseorang yang harus menciptakan orang dalam suatu organisasi dengan latar belakang, karakteristik, dan ciri-ciri budaya yang berbeda sesuai dengan teknologi dan tujuan. Tugas seorang manajer adalah untuk mengintegrasikan berbagai jenis variabel, karakteristik, budaya, pendidikan, dan lain-lain ke dalam suatu tujuan organisasi yang identik melalui penerapan mekanisme adaptasi. Setiap kegiatan dalam manajemen diupayakan menjadi amal soleh yang bernilai abadi dengan berbagai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dalam memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, tata cara pelaksanaan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tipe-tipe manajer yang diperlukan dalam manajemen Islam menurut Didin Hafiduddin dan Henry Tanjung dalam bukunya Manajemen Syariah antara lain. Yang pertama, ketegasan. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Yang kedua, musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang esensinya saling tukar pendapat, yang merespon pendapat-pendapat bawahan dan keluhan mereka. Yang ketiga, keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pimpinan yang baik. Sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikahkan seorang wanita terlalu mahal. Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal-mahal." Mendengar hal ini, seorang wanita langsung protes sambil membacakan surat Al-Nisa yang artinya, "Sedang kamu telah memberikan kepada seorang itu di antara mereka harta yang banyak." Langsung Umar mengatakan Umar salah dan wanita itu yang benar. Kisah ini menunjukkan bahwa manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam segala hal menyangkut pekerjaan dan kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Yang keempat, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer Islam. Setidaknya ada 4 kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama, mampu menggerakkan motivasi para bawahannya. Yang kedua, mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahlian masing-masing, atau dengan kata lain, mampu menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Yang ketiga, mampu memberikan reward. Kemudian yang keempat itu mampu memberikan contoh yang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan tipe-tipe manajer dalam Islam. Mungkin juga materi ini semoga bermanfaat. Kemudian juga
Sebenarnya manajer dalam Islam itu banyak dari berbagai sumber, berbagai referensi itu juga sangat banyak, bisa dari teman-teman juga mencarinya di internet, dan juga di referensi lainnya, buku-buku lainnya juga banyak terkait dengan tipe seorang manajer yang baik menurut Islam itu bagaimana. Tapi di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan yang sudah saya paparkan tadi, terkait dengan kemampuan atau tipe-tipe manajer menurut Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.